Saat ini saya sedang berada di Keraton Sorosowan, Banten, salah satu keraton yang sampai hari ini sisanya masih ada dan bisa kita lihat di belakang layar. Dan keraton ini dibangun pada abad ke-15 di masa kepemimpinan Maulana Hasanuddin Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri. Saat ini saya sedang berada di Keraton Sorosowan, Banten, salah satu keraton yang sampai hari ini sisanya masih ada dan bisa kita lihat di belakang layar. Dan keraton ini dibangun pada abad ke-15 di masa kepemimpinan Maulana Hasanuddin Banten. Penting bagi kita untuk terus mempelajari sejarah peradaban Nusantara agar sejarah Nusantara tidak diceplok oleh mereka-mereka yang baru datang tetapi merasa bahwa seolah-olah republik ini dibangun oleh mereka. Keraton ini salah satu peninggalan Raja-Raja Banten yang dibangun dekat dengan pantai utara Provinsi Banten. Bagi sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke tempat ini, silakan dalam rangka agar situs-situs yang ada di bumi Nusantara ini tetap dipelihara, dan penting bagi kita untuk terus berziarah mengunjungi peninggalan-peninggalan nenek moyang kita agar sejarah masa lalu bangsa Nusantara tidak hilang begitu saja. Ikut terus perjalanan Santri Kota. Oke, di belakang saya ini ada tulisan besar Kesultanan Banten. Ini menandakan bahwa di lokasi ini merupakan titik di mana keraton Kesultanan Banten yang digagas oleh Maulana Hasanuddin terus menyiarkan agama Islam dan juga memperkuat pundi-pundi kekuasaan Kesultanan Banten, yang mana Kesultanan Banten ini harus bersaing, harus berkompetisi bersamaan dengan datangnya VOC saat itu. Maka Kesultanan Banten berjuang keras bagaimana kemudian mempertahankan teritori kesultanan ini dalam rangka untuk menjaga stabilitas keamanan. Dan di Banten ini kemudian dibangun sebuah benteng yang sangat terkenal, yang konon katanya arsiteknya itu datang dari negeri kincir angin, Belanda. Oke sahabat santri, di belakang saya ini ada Islamic Center yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Banten. Islamic Center ini menjadi pusat tempat kegiatan keislaman di wilayah sini, dan tentunya pembangunan ini penting bagi kita generasi muda bangsa Indonesia untuk mengenang perjuangan betapa raja-raja di bumi Banten ini membangun, menyebarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Sunan Gunung Jati tentunya. Dan Maulana Hasanuddin ini adalah salah satu dari keturunan dari Sunan Gunung Jati Cirebon. Ikuti terus perjalanan Santri Kota. Oke sahabat santri, saat ini kita lanjut ziarah ke makam Raja-Raja Banten dengan harapan kita semua bisa mengambil inspirasi dari pendahulu kita di dalam menyebarkan dan memumikan ajaran agama Islam di bumi Nusantara. Ikuti terus perjalanan Santri Kota. Oke guys, saat ini saya sedang berada di Masjid Agung Banten
yang didirikan pada tahun 1560 oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masjid ini menjadi saksi sejarah betapa spirit perjuangan Islam khususnya di wilayah Banten ini sungguh sangat luar biasa. Dan saya mengajak kepada seluruh santri untuk hadir berbondong-bondong ziarah ke tempat ini. Bukan sekedar mencari barokah, bukan sekedar mendoakan nenek moyang kita, tetapi dengan hadirnya ke tempat ini sesungguhnya kita telah ikut serta menjaga eksistensi perjuangan nenek moyang kita. Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam didakwahkan di bumi Nusantara ini dengan cara-cara yang damai, tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tetapi berangkat dari kesadaran hati warga Nusantara berbondong-bondong masuk pada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita siap-siap mendengarkan beduk yang merupakan tradisi atau ciri khas Islam Nusantara. Betapa beduk ini mencirikan bahwa sebentar lagi akan dilaksanakan kumandang adzan Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin atau putra dari Sunan Gunung Jati, meskipun telah berumur lebih dari 4 abad, didirikan pada kisaran tahun 1560 sampai 1570. Nampaknya masjid ini masih berdiri kokoh dan terawat dengan baik. Bagian utara dari masjid terdapat makam-makam para Sultan Banten dan keluarganya, di antaranya makam Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar. Sedangkan di dalam serambi kanan yang terletak di selatan terdapat pula makam-makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainal Abidin, dan lain-lainnya. Pada bagian tangga pada masjid itu memiliki model menyerupai goa yang menurut sejarah pembangunannya dilakukan atas bantuan seorang arsitektur asal Mongolia bernama Cek Bancut. Sementara di depan masjid terdapat menara yang berdiri dengan ketinggian 30 meter dengan diameter bagian pangkalnya 10 meter. Menara ini dulunya selain sebagai tempat untuk mengumandangkan azan, juga digunakan untuk melihat serta menguasai perairan laut. Konon menara ini dibangun semasa kekuasaan Sultan Haji pada tahun 1620 oleh seorang arsitek Belanda, Hendrik Lukazon. Pada waktu itu, Hendrik memang membelot ke pihak Banten dan kemudian dianugerahi gelar Pangeran Wiraguna. Demikian sekilas perjalanan santri kota.